Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukron Munawar dari P3D Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya ingin menyampaikan terkait produktivitas yang saya beri judul Pengantar Produktivitas. Konsep dari strategi produktivitas adalah sebagai berikut. Produktivitas jika kita bagi menjadi dua bagian, yaitu kita bagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif menyangkut terkait proses, sedangkan kuantitatif adalah tujuan dari produktivitas. Proses sebuah produktivitas adalah menyangkut sikap produktivitas, seperti rajin, disiplin, kreatif, inovatif, dan lain-lain yang termasuk sikap atau bagian dari produktivitas. Proses ini juga terkait dengan pola pikir, bahwa today better than yesterday and tomorrow better than today. Atau hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sedangkan tujuan dari produktivitas adalah kita rumuskan produktivitas sama dengan output dibanding atau dibagi dengan input. Jadi produktivitas itu dapat diukur dengan membagi output atau hasil dibandingkan dengan input. Inputnya itu bisa terdiri dari man, machine, material, method, dan money. Berikut konsep strategis produktivitas kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik. Y melambangkan produktivitas dan W melambangkan waktu. Misalkan W1 pada tahun pertama. Sebuah perusahaan menghasilkan misalkan 100 pieces sepatu. Maka di tahun kedua harusnya meningkat menjadi 200. Di tahun ketiga menjadi 500, misalkan seperti itu. Nah, misalkan 500 ini adalah batas minimum dari pabrik tersebut menghasilkan sebuah produk. Dan ini dijadikan standar. Nah, ketika standar ini terjadi, maka dibuatkanlah SOP atau Standard Operating Procedure. 500 pieces adalah standar dari produksi sebuah pabrik sepatu ini. Maka untuk meningkatkan produktivitasnya kembali, dilakukanlah inovasi. Produksi menjadi meningkat, dilakukan standarisasi lagi, lalu dibuat inovasi lagi, dan dibuatkan standar lagi, dan terus dibuatkan inovasi, sehingga produktivitasnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, ini dinamakan continuous improvement atau kaizen. Jadi salah satu parameter dari produktivitas adanya continuous improvement atau perbaikan yang terus-menerus atau kaizen bahasa Jepangnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas? Ada 4 cara meningkatkan produktivitas. Yang pertama, produktivitas naik dan meningkatkan output tetapi mengurangi input. Ini dinamakan recovery. Kondisi recovery ini terjadi karena adanya monopoli dan adanya keunikan produk yang tidak dimiliki oleh brand lain. Misalkan tiket kereta api. Karena tidak ada pesaing, kereta api mau naik berapa aja kemungkinan dibeli oleh pelanggan. Ataupun produk-produk lain, misalkan adanya keunikan produk seperti kemarin mobil Tesla yang dibuat tanpa perlu kita menyopir. Jadi secara otomatis mobil itu mengendarai sendiri. Kita hanya duduk,
manis. Itu juga output meningkat, inputnya menurun. Yang keduanya survive atau bertahan. Output naik tetapi inputnya tetap. Yang ketiga adanya grow atau bertumbuh, berdaya saing. Inilah perusahaan-perusahaan yang baik, dia produktivitasnya naik dengan menaikkan output juga menaikkan input. Dan yang keempat adalah kondisi yang tidak baik atau tidak ideal, di mana outputnya turun, inputnya juga turun. Produktivitasnya naik, tetapi output diturunkan dan input diturunkan. Misalkan pingin jualan pisang goreng, tetapi ukurannya diperkecil, outputnya juga diperkecil, maka ini kondisi menjadi tidak baik. Model produktivitas. Kita berlanjut ke model produktivitas. Produktivitas sendiri adalah bagaimana meningkatkan low productivity menjadi high productivity. Nah, low productivity itu produktivitas menyangkut 4 elemen. Yang pertama governance atau pemerintah. Yang keduanya adalah perusahaan atau kapital. S sosial atau masyarakat, dan A itu dari pihak akademisi. Jadi dari pemerintah, dari perusahaan, dari masyarakatnya, dari akademisinya ini ketika produktivitasnya menurun, maka harus dilakukan berbagai peningkatan produktivitas. Baik itu dari budaya produktifnya, etos kerjanya, sistem manajemennya, sekaligus pengembangan sumber daya manusia. Dengan apa meningkatkan produktivitasnya? Yaitu dengan menggunakan alat-alat serta metode peningkatan produktivitas seperti 5S, Industrial Engineering, SS, Kaizen, UCC, TQC, TQM, BSC, Just in Time, Double G, TPM, Lean Management, Knowledge Management, MFHA, Green Productivity, VA, OHS, dan BM, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika semua ini bersinergi dari pemerintah, perusahaan, swasta, sekaligus akademisi, semuanya berkomitmen meningkatkan produktivitas dengan menerapkan budaya produktif, etos kerja yang baik, sistem manajemen yang baik, dan pengembangan sumber daya manusia, maka terciptalah National Productivity Movement atau perpindahan dari low productivity menjadi high productivity. Produktivitas di Indonesia dilembagakan dengan adanya Lembaga Produktivitas Nasional, Direktorat Peningkatan Produktivitas, Balai Besar Peningkatan Produktivitas, Balai Besar Pengembangan Produktivitas Daerah atau NGO, serta disusunlah undang-undang yang mengatur terkait produktivitas seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 29, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta produktivitas itu sendiri merupakan salah satu dari nawacita Presiden terpilih Joko Widodo nomor 6. Mungkin nanti bisa dibaca di nawacitanya Pak Jokowi. Nah, untuk meningkatkan produktivitas perlu adanya klinik-klinik produktivitas, di mana dalam klinik-klinik tersebut terdapat orang-orang yang concern terhadap peningkatan produktivitas. Dan ada beberapa klasifikasi seperti Junior Productivity Practice atau Senior Productivity Practice atau Consultant Productivity serta Specialist Productivity. Nah, kesemuanya ini
akan mengacu menjadi negara Indonesia yang memiliki daya saing serta produktivitas tinggi sebagai tujuan dari peningkatan produktivitas. Adapun dasar hukum produktivitas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 4 pilar ketenagakerjaan. Yang pertama, budaya produktif. Kedua, etos kerja. Ketiga, sistem manajemen. Dan yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Kita juga mempelajari productivity cycle, di mana terdapat 4 arus atau cycle di mana sebuah produktivitas itu dimulai dari pengukuran atau measurement. Jadi untuk melihat produktivitas misalkan sebuah perusahaan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah dengan mengukur tingkat produktivitasnya. Berawal dari sini. Setelah dilakukan pengukuran, ditemukanlah 13 rasio produktivitas dengan pendekatan strength, weakness, opportunity, dan threat, atau kelemahan serta kelebihan, peluang, dan ancaman yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Setelah pengukuran dilakukan, maka disusunlah analisis dan evaluasi. Analisis dan evaluasi ini kita lakukan dengan metode sebab dan akibat serta menggunakan 5 why. Disinilah ketemu akar masalahnya kenapa produktivitas tidak bagus. Maka dilanjutkan dengan cycle nomor 3, yaitu dengan perencanaan atau planning. Di dalam planning, kita menggunakan rumus 5W dan 1H. What? Apa masalahnya? Where? Di mana masalahnya? When? Kapan akan dilakukan peningkatan produktivitas? Why? Mengapa dilakukan peningkatan produktivitas? Who? Siapa yang bertanggung jawab atau PIC-nya? Dan how adalah bagaimana mengimplementasikan dari perencanaan peningkatan produktivitas ini. Dan cycle yang terakhir adalah penerapan atau implementation. Nah, penerapan dan implementasi ini kita menggunakan alat-alat, tools, teknik, dan metode peningkatan produktivitas seperti 5S, Kaizen, Industrial Engineering, Quality Control Product, SS, TQC, TQM, dan lain-lain. Nah, ketika 4 cycle ini telah dilakukan, maka sebagai akhir adalah dilakukan dokumentasi before dan after-nya dengan menggunakan risalah atau presentasi. Setelah dipresentasi, dilakukan kembali pengukuran ini. Apakah ada peningkatan dari awal ketika sebelum pengukuran, sebelum dilakukan peningkatan sampai dengan dilakukan peningkatan produktivitas. Adapun productivity framework adalah sebagai berikut. Sebuah produktivitas dari sebuah negara dilihat dari basic quality life atau kualitas hidup. Dan kualitas hidup nanti akan menurun menjadi standar hidup. Standar hidup ini akan terlihat ketika kita melihat dari pertumbuhan sebuah ekonomi di sebuah negara. Dan pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh 2 unsur. Yang pertama, capital dan labor atau perusahaan, kapital industri, serta penyerapan tenaga kerja. Dan yang keduanya dengan produktivitas. Produktivitas tadi kita udah terangkan ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini adalah termasuk tangible input atau input-input yang dapat kita rasakan. Sedangkan kualitatif kita lihat dari intangible input, sesuatu input yang tidak terlihat, misalkan sikap seperti tadi. Nah, dari kualitatif ini kita bisa mengukur total faktor productivity-nya berapa. Rumus untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah total faktor productivity ditambah share labor
dan share capital. Nanti ketemulah pertumbuhan ekonomi. Nah, disinilah peran dari produktivitas. Adapun dasar hukum produktivitas adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta Permenaker Nomor 21 Tahun 2009. Adapun strategi peningkatan produktivitas adalah ada 3. Yang pertama, kita harus menumbuhkan kesadaran atau awareness, di mana di awareness ini kita perlu lakukan agitation, seperti sosialisasi, workshop, pelatihan produktivitas, dan lain-lain. Serta yang keduanya kita lakukan audit, seperti pemeriksaan produktivitas, pengukuran produktivitas, dan lain-lain. Strategi yang keduanya adalah kita melakukan improvement, atau dalam hal ini setelah tadi di tumbuhan kesadarannya, kita lakukan penerapan produktivitas. Adapun stakeholder yang terkait dalam penerapan produktivitas adalah government, kapital, sosial, dan akademi. Jadi dari pemerintah ikut terkait, dari perusahaan ikut terkait, dari masyarakatnya terkait, dan akademisinya terkait. Menjadi satu semuanya, dan 4 elemen inilah yang nanti akan meningkatkan atau menumbuhkan produktivitas dari sebuah negara. Setelah dilakukan involve stakeholder, kita lakukan implementation atau penerapan dari produktivitas. Yang ketiga adalah kita lakukan investment atau investasi peralatan tentang produktivitas, misalkan pembangunan jembatan ataupun jalan dan lain-lain, serta peningkatan sumber daya manusianya melalui dengan misalkan pembelajaran agar manusianya menjadi produktif. Sedangkan strategi dari improvement yang keempat adalah kita memberikan insentif atau pemberian atau reward atau penghargaan kepada orang-orang yang atau perusahaan yang concern terhadap produktivitas, seperti pemberian piala Paramakarya kepada perusahaan-perusahaan yang produktivitasnya dianggap baik atau dinilai baik, serta Paramakarya dan Sidakarya. Strategi yang ketiga adalah maintenance atau memelihara. Setelah dilakukan awareness, penyadaran, dan penerapan, kita lakukan pemeliharaan dari produktivitas. Caranya adalah dengan melakukan measurement atau melakukan pengukuran baik tingkat makro, seluruh Indonesia kita ukur, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Serta dari pengukuran mikro, dilakukan mungkin dengan mengukur produktivitas sebuah perusahaan atau lembaga atau instansi. Serta pengukuran individual, misalkan si A atau si B. Nanti akan terlihat tingkat produktivitasnya. Dan strategi yang keduanya adalah dengan monitoring produktivitas. Dalam produktivitas kita mengenal adanya esensi produktivitas, yaitu efisiensi terkait input, kualitas, dan efektif. Efisiensi itu adalah kemampuan untuk meminimalkan biaya-biaya dari biaya yang direncanakan. Hal ini menjadi concern di input. Terus yang keduanya adalah kualitas, kesesuaian harapan pelanggan dan konsumen atau konsumen dengan produk yang diciptakan. Ini terkait dengan proses. Dan yang ketiga adalah efektif atau kemampuan merealisasikan output sesuai dengan target yang diinginkan. Contoh soal tentang efisiensi dan efektif. Sebuah perusahaan memiliki modal untuk membuat 100 pieces sepatu adalah 80 juta. Biaya diturunkan menjadi 60 juta dengan tetap 100 pieces produknya. Pertanyaannya adalah berapa efisiensinya? Efisiensinya adalah 80 juta dikurangi 60 dibagi 80 kali 100%. Sehingga di sini ada efisiensi biaya sebesar 25% atau 20 juta ya. Contoh yang kedua adalah target membuat sepatu adalah 100 pieces. Namun tercapai adalah 90 pieces. Berapakah efektivitasnya? 90 per 100 kali 100. Berarti 90% tingkat efektivitas pembuatan sepatu ini. Berikut adalah teknik, metode, dan tools, metode, dan teknik dari
IPA atau Integrated Productivity Improvement. Kita harus membedakan mana tools adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk meningkatkan produktivitas. Misalkan 5S, maka membutuhkan sapu, alat pel, dan lain-lain. Yang kedua adalah metode atau seperangkat prosedur atau tahapan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Metode misalkan melaksanakan 5S, maka dibuatlah SOP-SOP dari proses 5S itu tersendiri. Dan teknis adalah kiat atau cara untuk mengimplementasikan metode. Jadi 5S Kaizen itu sudah satu paket tools, metode, dan teknik. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga semakin kenal dengan produktivitas untuk meningkatkan daya saing serta produktivitas serta tingkat ekonomi negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.